take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, takut miskin biasa, tapi kalau takut kaya emang ada? Nah, jangan salah, ternyata ada loh. Emosi takutnya justru membuat tidak siap untuk mencapai kondisi lebih ya. Kali ini bersama dengan narasumber yang nanti akan saya perkenalkan kepada Anda, kita akan bedah juga dari sisi kecerdasan emosi dalam hal wealth creation. Faktanya ternyata banyak orang yang tidak bisa mencapai lebih banyak karena banyak emosi-emosi seperti takut dan juga khawatir yang justru tidak bisa mencapai membuatnya untuk berada dalam lingkaran kesejahteraan yang itu-itu aja. Nah, gimana belajar caranya untuk keluar dari lingkaran itu, Smart Listeners? Di malam hari ini dalam Smart Emotion kita belajar bersama-sama bagaimana membangun millionaire mindset. Izinkan saya, Tasya Rustama, untuk memandu Anda selama 1 jam ke depan, Smart Listeners, dalam program Smart Emotion bersama dengan coach kesayangan kita, Pak Anthony Dio Martin. Selamat malam, Pak Anthony. Hai Mbak Tasya, senang sekali pada malam hari ini bisa tetap berjumpa dengan Mbak Tasya dalam kondisi sehat. Semoga tetap sehat dan senang banget ingin menyapa juga semua pendengar kita dari seluruh Indonesia, Smart Listener, how are you? Semoga kondisinya tetap dalam kondisi segar dan kondisi sejahtera dan kondisi antusias. Salam antusias buat Anda semua. Baik, semoga juga dalam kondisi sehat semua Pak Anthony, walaupun sekarang pandemi lagi meningkat. Tapi hari ini Pak Anthony dan juga Smart Listeners, kalau Anda lihat di YouTube channel kami ya, di Radio Smart FM, saya nggak cantik sendiri nih. Karena ada yang lebih cantik lagi daripada saya. Narasumber tamu di malam hari ini, seorang arsitek dengan latar belakang 20 tahun di bidang interior furniture, Smart Listeners, yang sekarang fokusnya di bidang internet dan digital marketing. Beliau juga memiliki komunitas karyawan miliuner yang misi utamanya adalah membantu karyawan dan profesional untuk bisa memiliki income dan menjadi miliuner melalui digital dan internet marketing. Kita sambut bersama-sama Smart Listeners Ibu Christine Emalia. Selamat malam Ibu Christine. Oke, selamat malam Tasya, selamat malam Pak Anthony. Aduh, senang banget dah saya dikasih kesempatan untuk bisa mengisi talk show di Smart FM ini ya. Sebenarnya Smart FM ini salah satu radio favorit saya nih. Wow, luar biasa. Terima kasih juga kesempatannya Bu Christine. Mau sharing bersama kami, kita belajar bagaimana caranya untuk membangun millionaire mindset dan juga nanti akan ditambahkan mulai dari sisi emosinya ya dari Pak Anthony. Tapi sebelum kita lebih jauh, Bu Christine, Pak Anthony, saya izin ya ke Bu Christine dulu Pak Anthony. Iya dong, tamu kita duluan. Tamu kita peras. Thank you. Informasi ya Pak Anthony. Informasinya, pengetahuannya pada malam hari ini. Ya silakan. Baik, saya penasaran Bu Christine, apa sih itu komunitas karyawan miliuner? Mungkin bisa diceritakan lebih dulu. Silakan untuk kita bisa kenal gitu lebih jauh. Oke, baik. Nah, sebelumnya salam kenal juga buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat saya. Dan ini juga satu rasa syukur yang mendalam sehingga saya bisa sharing ke teman-teman seluruh Indonesia ya, khususnya pencinta Smart FM. Jadi, saya Christine Emalia, latar belakang saya ini arsitek. Saya 20 tahun bekerja sebagai project manager di salah satu perusahaan interior furniture di Jakarta. Nah, dulu saya nggak kepikir sama sekali nih bakalan bikin yang namanya satu komunitas, apalagi yang ada kaitannya sama milioner, itu sesuatu yang ngeblank dulu, sama sekali nggak kepikir ya. Nah, sebelumnya saya ceritakan sedikit latar belakang saya, boleh ya? Silakan Tasya ya. Oke. Jadi dulu waktu sebagai karyawan itu fokus saya cuma satu, yaitu ya kerja sama seperti kebanyakan karyawan pada umumnya. Namun setelah saya jalanin selama 20 tahun bekerja, itu ada 2 hal yang saya nggak bisa dapat nih. Yaitu apa? Yang pertama, saya selalu kekurangan waktu. Jadi waktu tuh kayaknya nggak pernah cukup gitu. Saya orang lapangan, orang proyek, sering lembur,
Nah, pulang udah capek, udah selalu, waduh, tahu-tahu besok kerja lagi, kayak gitu rutinitas ya. Nah, kemudian hal yang kedua yang saya nggak dapatkan setelah 20 tahun kerja adalah tabungan saya semakin menipis, bukannya makin tambah gitu. Waduh. Itu yang membuat saya jadi akhirnya berpikir dan baru sadar setelah 20 tahun. Hebatnya seperti itu. 20 tahun baru nyadar gitu. Karena apa ya? Saya termasuk orang yang kaku, tanda kutipnya ya. Kaku tuh artinya ya udah kalau udah kerja udah yang penting kerja benar, kerja jujur, ikutin aja apa kata bos gitu kan semua untuk kepentingan perusahaan, ikutin aja yang penting kita kerja benar gitu. Nah ternyata itu nggak membawa perubahan hidup yang lebih baik buat saya, buat keluarga ya. Jadi akhirnya saya sampai pada satu titik di mana saya mulai merasa jenuh dan satu hal yang membuat akhirnya ini menjadi titik balik saya adalah ketika saya melihat ibu saya itu kakinya kan bentuknya O. Jadi kalau dipakai jalan itu sambil meringis gitu jalannya ya karena menahan sakit. Dan dari tahun ke tahun O-nya makin parah. Nah dari situ saya mulai melek nih, ini bagaimana nih, orang tua tinggal satu, papa saya sudah nggak ada, tinggal mama gitu. Gimana caranya supaya saya bisa membuat mama saya bahagia, berjalan normal, layaknya orang tua yang lain. Nah, namun dari tahun ke tahun saya nggak bisa berbuat banyak. Karena apa? Ya karena itu tabungannya nggak ada untuk operasi kedua kaki. Yang ada malah makin habis uangnya. Nah, dari situ saya mulai mikir, aduh saya nggak bisa nih ngandelin gaji terus. Saya harus punya satu bisnis yang bisa make money dengan cepat untuk bisa berangkatin mama operasi kaki. Nah, dari situlah akhirnya saya cari. Akhirnya singkat cerita saya ketemu dengan komunitas Destu. Komunitas Destu ini isinya adalah orang-orang yang awam, yang gaptek, sehingga untuk bisa make money dari internet itu nggak perlu harus belajar dulu, nggak perlu harus jadi jagoan internet, tapi bisa lebih cepat untuk menghasilkan uang. Nah, ceritanya kenapa bisa menjadi karyawan milioner? Ya komunitasnya. Baik, kita jeda dulu sejenak, tapi Bu Christine sudah ditandai untuk jeda dulu ya untuk di sesi yang selanjutnya. Dan ini masih kita tahan dulu ceritanya, bagaimana sih ceritanya gitu bisa menjadi komunitas karyawan milioner ya. Apalagi tadi kita tahu bahwa Bu Christine awalnya tidak mengerti bagaimana itu internet digital dan juga berjualan secara internet begitu ya. Berarti kan ada proses belajar itu ya Bu. Betul. Nah nanti kita akan gali itu semua bagaimana merubah mindset itu yang tadinya sepertinya sudah di top nih, manajer nih. Tapi harus untuk belajar lagi di dalam sebuah dunia yang baru. Nah, kita akan sama-sama belajar. Smart Listeners tetap bersama kami di Smart Emotion dan kita akan berlanjut di sesi yang kedua. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Listener, berlangganan MNC Vision banyak serunya, banyak untungnya. Yuk jadikan suasana di rumah Anda jadi lebih ceria dan bermakna dengan ditemani tayangan-tayangan spesial MNC Vision. Anda mau genre apa? MNC Vision punya semuanya. Bayar berlangganannya juga lebih untung dengan kartu kredit Citibank dan BRI. Ada cashback hingga 200.000 buat Anda yang baru berlangganan MNC Vision sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nggak cuma itu, banyak juga promo khusus dan kejutan lainnya yang bisa Anda cek di www.mncvision.id. Informasi lebih lanjut hubungi 021 21500 900. MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. This is Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Kami hadir bukan sekedar menghibur, kami hadirkan berbagai program berkualitas. But we call it smart. Dolar Amerika, kurs beli 13.335. Orang melihat aparat pajak itu kayak melihat polisi. Financial Wisdom. Agar bisnis dan karir Anda berkembang, serta melaju seiring perkembangan zaman. Yang dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri. Betul, saya adalah orang yang melayani Anda, tapi Anda bukan bos saya. Selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Kita melewati fase-fase kehidupan dengan respon yang benar, sehingga lahir yang namanya kualitas.
Kami hadir untuk Anda, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Kami hadir untuk Anda agar karir dan bisnis Anda menjadi yang terbaik. Segera hubungi kami di 021 6343417 atau email promo.smartfm@gmail.com. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kini kami di malam hari ini tengah membahas tentang takut kaya atau takut miskin. Membangun millionaire mindset atau mindset millionaire. Gimana ya caranya? Kita belajar bersama-sama. Tidak hanya dari coach kesayangan kita Pak Antoni Dio Martin, tapi juga dari narasumber tamu kita, seorang wanita cantik, Ibu Christine Emalia yang sebagai founder Karyawan Milioner yang punya latar belakang 20 tahun Smart Listeners di bidang arsitek interior furniture, tapi memutuskan untuk memiliki sebuah menjadi seorang miliuner melalui digital dan internet marketing. Dan Smart Listeners, pertanyaannya di malam hari ini yang mungkin bisa membuat Anda untuk ikut serta dalam perbincangan kita di malam hari ini adalah, menurut Anda, orang yang tergolong mental miskin itu ciri-cirinya seperti apa sih? Menurut Anda, orang yang tergolong memiliki mental miskin itu ciri-cirinya seperti apa? Anda bisa sebutkan menurut Anda, menurut opini Anda, pendapat Anda, dan kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Jangan lupa sebutkan nama Anda dan domisili Anda. Nanti akan kami bacakan di sesi yang terakhir. Dan kami juga membuka ruang untuk Anda yang ingin bergabung di YouTube channel kami, Radio Smart FM, dan juga mungkin di Instagram Pak Antoni @AntoniDioMartin. Silakan Smart Listeners. Atau Anda ingin bertanya hal apapun, kami akan buka link seluas-luasnya untuk Anda. Pak Antoni, saya izin untuk melanjutkan cerita dari Bu Christine ya. Boleh dong. Yes. Baik. Silakan Bu Christine. Kita peras banyak-banyak. Kita peras sebanyak-banyaknya. Yes. Seperti air laut yang ada di background-nya Bu Christine ya. Wow. Berarti nanti hasilnya adalah garam nih. Garam. Tapi garam itu bermanfaat Bu Christine. Gak ada garam di sop kan gak enak ya. Betul, gak ada rasanya ya. Gak ada rasanya. Silakan Bu Christine, bisa dilanjutkan. Yes. Nah, jadi tadi kita sudah sampai kepada karyawan milioner itu datangnya dari mana. Nah, sebenarnya karyawan milioner ini adalah personal branding yang saya bangun ketika saya bergabung ke dalam komunitas bisnis internet ini. Jadi awalnya, kalau misalnya teman-teman ada yang ikutin saya dari 2000 berapa nih? Saya masuk komunitas ini 2015 ya, 2015. Waktu itu brand saya itu bukan karyawan milioner. Saya brandnya adalah youthpreneur. Nah, namun mungkin karena istilahnya aja udah asing gitu ya, orang tuh nggak familiar pakai bahasa luar gitu ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi brand itu nggak jadi. Saya udah lakukan selama 2 tahun, lalu discuss dengan mentor saya, Pak Suwandi Chow. Nah, akhirnya kita lihat, wah nggak ada perkembangan nih dengan personal brand yang saya bangun. Akhirnya, ketika saya menemukan platform bisnis yang bisa membuat saya mendapatkan percepatan income, dari situlah saya akhirnya mulai membangun personal brand saya, yaitu karyawan milioner. Bagaimana karyawan bisa menjadi milioner. Nah, dari situ udah mulai banyak nih anggota-anggotanya, di mana sesama karyawan yang pengen menjadi milioner tapi nggak ngerti caranya, atau yang gaptek dengan banyak keterbatasan. Nah, kita menyediakan wadahnya. Jadi sebenarnya visi misi saya dalam membangun karyawan milioner ini adalah menyediakan solusi khususnya bagi karyawan atau profesional atau pebisnis yang pengen banget mendapat percepatan income dari bisnis internet. Itu visi misi saya. Begitu, Tasya. Oke, ini
Menarik Ibu Christine, ketika sudah berada di level manager gitu ya, kan belajar lagi, untuk memutuskan belajar lagi, apa sih yang difikirkan oleh Bu Christine? Ya memang tahu gitu bahwa tadi waktunya kurang, kemudian tabungan juga malah menipis gitu ya, hingga akhirnya tidak bisa membuat Ibunda untuk operasi gitu. Betul. Tapi apa sih gitu sebuah hal yang Ibu Christine tanamkan untuk ayo kita belajar lagi, apalagi kan untuk orang yang sudah di atas itu sulit ya gitu untuk memulai dari awal. Iya, betul. Jadi selain tadi faktor yang saya selalu kekurangan waktu, kekurangan uang, juga ada the power of kefefetnya juga, yaitu karena dari tahun ke tahun saya melihat, aduh perubahan nggak ada, kaki mama saya seperti ini, kapan gitu saya bisa berbakti gitu ya, ibaratnya mau memberikan sesuatu yang lebih kepada orang tua. Nah itulah yang membuat saya mencari. Nah ketika saya mencari itu saya lihat teman-teman saya itu bermain sudah di internet, tapi di era tahun 2015 itu mereka jualan seperti biasa di internet. Ya, kalau yang mau ya ping me, dulu namanya BBM ya. BBM itu marak banget. Nah, saya mulai kepikir nih, aduh, kalau saya karyawan sibuk, terus harus pulang melakukan bisnis seperti ini, lalu bungkus-bungkus kalau ada yang order, terus ngantri di JNE tengah malam, aduh, kayaknya nggak kebagi deh waktunya sama tenaganya ya. Ada nggak sih model bisnis yang bisa saya leverage sehingga lebih cepat gitu, tanpa harus repot. Nah, dari situ saya melihat ya masa depan memang ada di internet. Karena apa? Internet itu nggak dibatasin wilayah. Artinya kita bisa make money dari mana aja, kapan aja. Makanya saya memutuskan masuk ke internet. Kemudian potensi income di internet itu juga tidak terbatas. Nggak kalah lah ibaratnya dengan bisnis konvensional. Itu yang menyebabkan saya masuk ke internet. Tadi Bu Christine sempat ya bilang bahwa ada mentor di situ. Sepenting apa Kak mentor di kehidupan Bu Christine sampai di tahap sekarang? Nah ini menarik nih Mbak Tasya. Karena apa? Karena awalnya saya nggak ngerti apa itu mentor loh. Sungguh saya nggak ngerti waktu jadi karyawan. Yang saya tahu cuman bos. Kalau saya nggak ngerti ya saya tanya bos aja gitu kan. Nah tapi kalau udah bisnis ternyata dari yang buta sama sekali nggak pernah pengalaman bisnis. Nah dari situ saya mulai, aduh siapa yang nuntun nih, kalau nggak ngerti mau nanya ke siapa nih? Masa nanya ke Google, nanya ke YouTube, nyari-nyari sendiri, kalau masih nggak paham gimana? Nah dari situ saya mulai cari, saya harus punya mentor nih yang siap untuk membimbing saya. Sebenarnya mentor itu ternyata bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kalau kita mau cepat menghasilkan di bisnis. Oke, baik. Berbalik kepada tema kita di malam hari ini, takut kaya atau takut miskin gitu kan, membangun millionaire mindset. Emang ada ya Bu, kalau menurut Ibu Christine gitu, orang yang takut gitu kalau misalnya menjadi kaya gitu? Oke, ini sesuatu yang aneh tapi nyata ya. Semua orang pasti mau kaya kalau ditanya. Tapi secara apa ya? Mungkin secara alam bawah sadar mereka selalu timbul rasa takut gitu. Takut menjadi kaya. Kenapa? Nah, banyak orang yang nggak bisa kaya itu karena apa? Karena mentalnya itu sebenarnya nggak siap untuk kaya. Ciri-cirinya apa nih? Nah, saya ada 3 ciri-ciri nih yang saya mau share ya ke audiens di sini. Yang pertama, dia sendiri nggak percaya bahwa dia bisa menjadi kaya. Nah, kalau orang pada dasarnya nggak percaya kepada dirinya, misalnya nih, karena waduh, saya memang dari turun-temurun keluarga saya tuh udah miskin. Ya, kayaknya nggak mungkin deh. Hidup aja udah pas-pasan, gimana tiba-tiba saya menjadi kaya? Sepertinya saya udah ditakdirkan seperti ini. Jadi dari pola pikirnya itu udah tertanam gitu. Apalagi saya pendidikannya juga SD aja nggak tamat, gimana mau kaya? Nah, itu satu. Jadi nggak percaya bahwa dia bisa menjadi orang kaya. Nah, kemudian yang kedua, takut kalau dia kaya itu akan dicap nanti, waduh, orang kaya tuh sombong. Terus nanti kemana-mana selalu diliputi ketakutan juga. Takut apa? Takut dirampok. Nah, terus takut apa lagi? Takut nanti dimintain uang sama saudara-saudara, sama teman-teman, takut dimanfaatin, dan sebagainya. Jadi belum-belum sudah takut gitu. Kalau saya kaya nanti begini, begini, begini. Nah, terus yang ketiga, merasa bahwa alam semesta itu, atau kekayaan yang disiapkan alam itu terbatas.
Padahal kekayaan semesta itu nggak terbatas. Kalau kita kaya, kita nggak akan mengurangi jatah orang lain untuk menjadi kaya. Gitu. Nah, menurut saya ada 3 itu, Mbak Tasya. Baik, tapi dengan membawa sebuah sebuah komunitas gitu karyawan milioner gitu ya, Bu Christine. Berarti Bu Christine itu sudah membentuk mindset-nya Bu Christine untuk, saya ingin menjadi seorang milioner gitu kan. Udah nggak tanggung-tanggung lagi milioner gitu loh. Kalau misalnya saya lihat gitu ya di TV gitu kan, milioner tuh bayangannya tuh udah orang yang dibawa uang yang sekoper-koper gitu kan ya Pak Antoni. Yang kalau dibuka itu isinya dolar semua kan. Begitu nggak Bu Christine? Iya. Jadi saya banyak belajar juga dari buku-buku, Tasya. Jadi saya memang hobinya dari dulu itu buku ya. Saya kutu buku termasuknya. Jadi hampir setiap minggu tuh saya selalu minimal 1 buku tuh habis. Nah, dari situ saya banyak belajar bagaimana orang-orang biasa bisa mencapai kesuksesan dengan cepat. Ya semua berawal dari sini, dari mindset-nya dulu. Nah, dari situ saya belajar, termasuk saya belajar juga dari T. Harv Eker, Millionaire Mindset, kemudian dari Napoleon Hill, banyak. Baik, dimulai dari mindset itu sendiri. Baik, Bu Christine, Pak Antoni, kita jeda dulu sejenak ya di sekali memang. Tapi nanti saya akan memulai dengan saya mau bertanya gitu kepada Pak Antoni Diomartin dari sisi emosi. Dulu, pembelajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Bagaimana mindset itu ternyata kalau misalnya seperti kita contoh gitu dari Bu Christine itu bisa mempengaruhi ya dengan ibaratnya kalau misalnya mindsetnya udah benar, jadinya mestakung gitu ya Pak Antoni, semesta mendukung. Kita, betul. Oke. Kita jadi dulu sejenak, Smart Listeners, kami juga masih mengundang Anda untuk ikut serta berbincang bersama kami dengan dan jawab pertanyaan kita pada malam hari ini. Menurut Anda mental miskin itu kayak gimana sih? Ayo jawab. Silahkan, menurut Anda mental miskin seperti apa? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Jangan lupa untuk cantumkan nama Anda dan juga domisili Anda, dan kita jeda sejenak. Smart Emotion with Anthony Diomartin. Tahukah Anda, 90% perusahaan di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Kita harus mendukung keberlangsungan perusahaan ini, karena bisa jadi saya dan juga Anda bagian dari perusahaan ini. Bagaimana semestinya perusahaan keluarga menyiapkan generasi penerus? Smart FM bersama The Jakarta Consulting Group menghadirkan webinar inspiratif Indonesia Family Business Conference, Shaping the Future Both of Generation, menghadirkan Padraig Hennessy, CEO of Terra Nutritech and Chairman of Actec Ireland, Harman Subakat, Grup CEO Paragon Universa Utama, Prajna Murdaya, Profesor Dr. Abe Susanto, Founder and Chairman The Jakarta Consulting Group, IDX, dan Elvi Rofikotul Hidayah, Senior VP Divisi Pemasaran PT Pegadaian Persero, serta Sony Laberta, Founder Ruang Naik Kelas Owner Sony Incorporation. Informasi 0813 3250 3717. Acara ini didukung oleh Pegadaian, selalu hadir untuk generasi pandai yang punya rencana Prodia untuk diagnosa lebih baik. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM
Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Takut kaya atau takut miskin, membangun mindset milioner. Itu masih menjadi tema kita di malam hari ini dalam program Smart Emotion, Smart Listeners. Dan saya ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada, terkhusus untuk Anda yang ada di Jabodetabek ya. Selamat malam untuk Anda semua yang mungkin sekarang sedang di rumah aja gitu, tidak kemana-mana karena adanya PPKM Jawa Bali ya. Dan Smart Listeners, saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Surabaya, kemudian yang ada di Yogyakarta, selamat malam. Dan saya beralih untuk Anda yang ada di Pulau Sumatera, untuk Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga untuk Anda yang ada di Medan, selamat malam. Untuk Anda yang ada di Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Manado, selamat malam juga untuk Anda. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Smart Emotion. Tadi kami sudah bertanya kepada Anda dan silahkan dijawab ya Smart Listeners. Kira-kira menurut Anda, menurut opini Anda nih, orang yang tergolong mental miskin itu ciri-cirinya seperti apa sih? Silakan jawab ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami Radio Smart FM karena kami juga live bersiaran di YouTube channel Smart FM, atau bisa juga di Instagram Pak Antoni @AntoniDioMartin ya. Dan tadi Bu Christine Emalia sudah sharing bagaimana pengalaman hidupnya ya, yang 20 tahun gitu beliau sebagai seorang arsitek kemudian memutuskan untuk membangun sebuah komunitas yang ini keren sekali, Smart Listeners, berkaryawan miliuner. Kalau misalnya miliuner, Anda mikirnya udah uang yang berlimpah gitu kan ya. Kayaknya sudah mau beli apa aja gitu, tinggal tunjuk, nggak perlu mikir lagi. Tapi Bu Christine, Pak Antoni, saya ke Bu Christine dulu sebentar ya. Yes. Bu Christine, saya penasaran gitu. Ketika Bu Christine menjadi seorang karyawan, ini banyak ya mindset, mungkin sebuah opini gitu yang banyak orang mengiyakan juga kalau misalnya karyawan itu, kalau kamu mau kerja, kamu jangan jadi karyawan gitu. Saya juga pernah dapat nasihat itu Bu. Kalau kamu mau kaya, kamu nggak usah jadi karyawan, jangan jadi karyawan gitu. Tapi ini benar nggak sih? Atau Bu Christine punya pendapat lain terhadap opini itu? Oke. Kalau mau kaya, jangan jadi karyawan. Itu ya tadi ya. Oke. Nah, sebenarnya jadi karyawan itu dibilang perlu juga ada perlunya juga. Karena apa? Kalau dengan nggak ada pengalaman, karyawan itu dengan jadi karyawan, kita bisa belajar banyak hal. Contohnya apa? Belajar namanya kerja itu seperti apa. Terus belajar berinteraksi dengan orang seperti apa. Belajar mengetahui karakter orang itu yang berbeda-beda seperti apa. Itu kita latihannya sebagai karyawan. Jadi karyawan itu perlu untuk kita latihan. Nah, namun kalau mau jadi karyawan yang kaya, itu jangan jadi karyawan selamanya. Karena apa? Karena kuncinya ini. Karyawan itu bisa menjadi kaya kalau dia menjadi kendali atau dia pegang kendali atas hidupnya. Bukan bos yang pegang kendali hidupnya. Nah, jadi menurut pengalaman saya dan saya juga belajar dari orang-orang sukses, karyawan itu sebenarnya nggak salah gitu. Jadi karyawan nggak salah. Cuman kalau mau kaya, ada sesuatu backup income yang membuat dia menjadi kendali atas hidupnya sendiri. Gitu. Yang membuat dia akan bisa kaya. Dia mau menentukan sendiri, mau income berapa, dia bisa tentukan sendiri, dia bisa capai, dia bisa usaha, dia bisa mengambil keputusan tanpa tergantung dari orang lain. Gitu. Baik. Tapi Bu Christine, ketika punya income gitu menjadi backup income ini, kan banyak orang yang merasa bahwa, aduh waktunya nggak ada, saya mau ngapain ya gitu, jadi bingung sendiri gitu. Mungkin Bu Christine punya tips gitu untuk orang yang pendengar kami yang mungkin berpikir seperti hal itu. Oke, jadi ini terkait dengan kenapa orang sudah kerja keras terus begitu-begitu aja dapatnya ya. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Tasya ya. Oke, nah jadi
Kalau orang yang sudah merasa, waduh saya udah pontang-panting nih, udah sering lembur dan segala macam, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja, gaji nggak naik-naik atau naik juga sedikit, prestasi gitu-gitu aja. Kenapa? Ada beberapa hal menurut saya. Yang pertama adalah dia nggak bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang dia capai sekarang. Itu karena dia tidak memperbesar wadah kekayaannya. Oke. Jadi wadah kekayaan dia segitu-gitu aja. Sekarang saya kasih contoh ya, kasih analogi supaya pemirsa di sini juga lebih paham ya maksudnya. Kalau kita mau menampung air dengan satu ember, kalau embernya segitu-gitu aja dari hari ke hari, ya kita dapat airnya nggak bisa lebih dari itu. Karena air yang dituang akan selalu luber, akan selalu tumpah. Tapi kalau kita ganti dari hari ke hari, ember kita semakin besar. Kalau perlu gali sumur, nah, airnya akan jauh lebih banyak gitu. Ini sama dengan mindset wadah kekayaan kita sendiri. Kita harus memperbesar wadah kekayaan kita. Itu satu. Terus yang kedua, kenapa orang udah kerja keras gitu tapi kesejahteraannya gitu-gitu aja? Ini penyebab yang kedua adalah dia nggak punya goal atau tujuan yang besar. Goalnya terlalu kecil. Contohnya, misalnya sebagai karyawan sekarang gajinya 5 juta per bulan. Nah, ketika diminta buat goal, kamu mau goalnya berapa tahun depan? Ya, kalau bisa naik 10% lumayan lah. Atau 6 juta lumayan lah, kan udah ada kenaikan. Nah, ini goalnya terlalu kecil. Kalau goal itu sebaiknya dibuat menantang. Itu yang akan menentukan kita akan cepat nih sejahteranya. Karena goalnya itu menantang gitu. Jadi bikin goalnya, kalau sekarang 5 juta, bikinlah goal 30 juta, 50 juta di tahun depan. Itu lebih challenging, ya. Nah, dan yang ketiga adalah penyebabnya karena dia nggak punya ambisi. Jadi hidup tuh kan ada orang yang merasa begini, aduh hidup tuh jangan ngoyo, ngapain sih? Hidup cuma sekali, ya udah dinikmatin aja, nggak usah terlalu kerja keras seperti apa gitu, nggak usah. Nah, padahal untuk mencapai satu goal yang besar, ada kalanya kita harus mati-matian tanda kutipnya. Usaha dengan sungguh-sungguh, keluarkan, bangunkan raksasa yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Luar biasa. Justru karena hidup itu cuma sekali ya Bu Christine, makanya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yes, betul. Oke. Kita beralih ke Pak Antoni. Ini penasaran saya, dari tadi udah gregetan gitu, gatel banget pengen nanya dari sisi emosi Pak Antoni. Bagaimana Pak Antoni melihat mindset itu sendiri mungkin ya, yang bisa membentuk suatu seseorang. Iya. Nah, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan dari para pendengar kita yang pada malam hari ini bersama dengan kita, dan terima kasih juga teman-teman kita yang berada di YouTube channel Radio Smart FM dan di IG Anthony Dio Martin pada malam hari ini yang mendengarkan sharingnya Ibu Christine Melia. Salah satu alasan saya, karena saya sudah pernah mendengarkan kisah Ibu Christine Melia dan menurut saya bagus banget pada malam hari ini dihadirkan untuk bercerita kepada kita bagaimana pengaruh pain. Kadang-kadang gini, dalam kehidupan kita, hidup kita biasa-biasa saja karena apa? Daya dorong emosional kita kurang. Dan salah satu yang sebenarnya bisa mendorong buat kita adalah pain itu. Cerita Bu Christine ketika ibunya punya masalah kesehatan dan dengan keuangan yang begitu-begitu saja, kan akhirnya mendorong. Mungkin kalau tidak ada situasi seperti itu, tidak memaksa beliau untuk keluar dari comfort zone. Makanya saya seringkali bilang juga kepada teman-teman semua, kadang-kadang lu mesti dipepetin dalam situasi supaya ide-ide cerdas keluar. Nah, krisis kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu yang bagus buat kita untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Yang kedua adalah intinya gini, kadang-kadang kita berada dalam begitu nyamannya dengan situasi. Tadi di waktu ketika di live saya sempat bercerita kisah tentang seekor anjing milik seorang bapak tua yang mengerang kesakitan. Sampai orang yang lewat kemudian bertanya kepada si bapak itu, aduh Pak, kenapa sih apa yang terjadi dengan anjingnya Bapak? Mengerang kesakitan seperti itu. Dan si bapak itu bilang apa? Oh, si anjing saya mah udah biasa. Dia sedang duduk di atas paku. Terus orang nanya dong, Pak, terus kalau berdiri di atas paku, berduduk di atas paku itu kenapa dia nggak pergi aja supaya nggak mengerang kesakitan seperti itu? Dan si bapak itu jawab apa? Masalahnya satu, masalahnya adalah rasa sakit itu belum terlalu besar untuk membuat si anjing itu berpindah. Nah, saya merasa banyak di antara kita berada dalam situasi the same thing. Kondisi kita tidak memaksa kita untuk menghasilkan. Nah, kali ini, malam hari ini kita kaitkan dengan kekayaan.
millionaire mindset. Saya pikir itu adalah sebuah visi yang luar biasa dari Bu Christine untuk membantu orang. Karena beliau keluar dari situ itu merasakan bagaimana menjadi karyawan dan bagaimana membantu orang untuk punya mindset juga bisa menjadi kaya. Nah, meskipun memang cukup challenging nih obrolan pada malam hari ini, cukup menantang. Nah, apakah jadi karyawan bisa jadi kaya atau tidak? Kalau saya masih agak sedikit di tengah-tengah sih. Kalau posisinya bagus ya Bu Christine bisa jadi kaya sebenarnya. Betul. Kalau posisinya sampai bagus. Makanya buat saya sih gini, kerja jangan tanggung. Jadi mau jadi karyawan yang bagus kalian sampai kita berada di posisi bagus jadi bisa menikmati kekayaan. Tapi kalau yang paling parah itu yang nanggung-nanggung. Mau jadi karyawan, mau jadi pebisnis, kalau nanggung itu susah. Kita nggak akan pernah bisa kaya. Nah, terus terang pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan satu istilah. Kalau ditanya, ada nggak orang yang takut kaya? Takut miskin biasa, ada. Bahkan ada istilah ilmiahnya. Namanya adalah plutofobia. Plutofobia. Banyak orang tidak mengenal istilah itu, tapi itu adalah salah satu istilah yang sangat terkenal sebenarnya. Orang yang takut kaya. Dan tadi Bu Christine Emilia sudah bercerita kepada kita, Bapak Ibu, para pendengar kita, bahwa ada 3 hal sebenarnya, dan itu bagian dari plutofobia. Ketika tadi orang yang merasa takut bahwa dia merasa nggak siap untuk menjadi orang kaya, dia takut kalau orang kaya dicap sombong, dia takut bahwa nanti jadi kaya itu akan bahwa alam itu ya itu hanya untuk orang-orang tertentu, kayaknya bukan gue. Nah, orang yang plutofobia ditambah lagi beberapa hal. Jadi dia alergi dengan orang-orang kaya. Dia ketemu sama orang kaya, aduh, kayaknya gue nggak level deh. Jadi bertemu sama orang kaya, orang biasanya justru berusaha untuk datang dan belajar ya, hey Bu Christine, gimana dong caranya? Kok bisa Ibu bisa mencapai pada posisi sekarang? Gue diajarin. Nah, orang yang plutofobia lain, dia malah menjauh. Enggak, gue nggak mau dekat-dekat. Yang kedua, orang-orang yang plutofobia ini justru bertemu sama orang-orang yang kaya, dia punya persepsi buruk. Orang kaya itu pasti merampok, pasti caranya nggak halal tuh. Jangan-jangan pakai dari dunia alam gaib, cara kekayaan. Diragukan. Kok bisa sih? Gue kenal dia 2 tahun yang lalu seperti apa, sekarang bisa tiba-tiba kaya. Ini pasti pakai cara-cara yang berbeda. Persepsi yang seperti itu. Bayangkan, ya termasuk juga dia tidak percaya dan merasa bahwa kekayaan itu ada nilai lain yang lebih penting. Tapi padahal dalam hati kecilnya dia sendiri mengharapkan. Tapi ada kekhawatiran, kecemasan. Nah itu orang-orang yang namanya plutofobia. Ada. Makanya saya tertarik kata Bu Christine tadi, wadah kita. Bahkan kadang-kadang saya percaya kekayaan itu bukan berapa banyak yang bisa kita terima, apakah kita siap untuk menampung itu. Harga diri kita, makanya ada istilah termostat, batas kita untuk bisa menerima. Kalau kita nggak siap untuk kaya, ketika kekayaan datang, yang terjadi adalah kita akan menghambur-hamburkan sampai pada level tertentu. Akhirnya yang terjadi adalah ketika kita miskin kembali, kita mengatakan, tuh kan gue memang orangnya miskin gitu. Baik. Gitu. Mulai dari mindset itu tadi benar Pak Antoni. Oke, kita jeda sejenak ya Pak Antoni, Bu Christine. Saya masih mau kali ini sekaligus nanti kita akan bacakan komentar-komentar dari pendengar yang sudah sampai di di YouTube channel kami ataupun di live Instagram Pak Antoni. Begitu ya Bu Christine, Pak Antoni. Kita jeda sejenak, smart listeners, masih kami tunggu atensi Anda untuk menjawab pertanyaan di malam hari ini. Silahkan, menurut Anda orang yang tergolong sebagai mental miskin itu ciri-cirinya seperti apa? Tadi bocorannya udah dikasih ya. Sudah dikasih ya, tapi mungkin punya opini lain gitu Pak Antoni. Silahkan. Bisa di mental miskin seperti apa? Kirimkan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan kita jeda sejenak. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM.
Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kita sudah sampai pada sesi terakhir, Smart Listeners. Ini waktunya kami bacakan tanggapan dari Anda seputar pertanyaan yang kami tanyakan kepada Anda. Dan nanti juga ada sebuah pendapat juga dari Pak Antoni menjelaskan bagaimana tema kita di hari ini yang akan membungkus perbincangan kita nanti ya, tentang takut kaya atau takut miskin membangun millionaire mindset. Tapi Pak Antoni, ini ada sebuah pertanyaan dari pendengar dari Smart Listeners untuk Ibu Christine ya. Bu, dari Ibu Nani Mat di YouTube channel kami, Ibu Christine, apakah perlu money management, Bu? Oke, baik. Nah, money management juga perlu. Karena apa? Karena kalau kita nggak bisa mengatur uang yang masuk seberapa, lalu kita nggak tahu hitungannya, tahu-tahu uang datang kepake buat ini, kepake buat itu, nggak tahu gitu peruntukannya. Makanya money management juga sangat penting ya. Ya. Perlu, money management perlu. Ya, ini kita bilang itu sebagai kecerdasan finansial ya, bagian dari kecerdasan finansial. Yes. Bukan, it's not about how much money you can make, berapa duit yang bisa Anda hasilkan, tapi termasuk juga bagaimana kita mengelola keuangan yang masuk sebenarnya. Great, agree, betul Pak. Ya, itu penting banget. Baik, terima kasih Ibu Nanima. Begini, seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi kalau kita nggak bisa menggunakan, nggak akan pernah cukup. Kadang-kadang kita bingung, kok bisa gitu gajinya misalnya cuma 1,5 juta di bawah UMR, kok bahagia-bahagia aja gitu. Manajer 20 juta, istrinya hutang-hutang di kartu kredit, coba. Iya kan? Iya. Tapi kalau dari emosi Pak Antoni itu ada perbedaan nggak sih? Kalau misalnya itu apakah cara orang untuk mensyukuri kah atau di mana perbedaannya? Jangan salah, tadi saya sudah berbicara tentang istilah yang namanya termostat itu. Termostat itu kan fungsinya mengatur suhu. Dia suhunya kedinginan, dia akan naikkan, suhunya ketinggian, dia akan turunkan. Dia akan mengatur di tingkat tertentu. Nah, saya merasa bahwa pada diri kita, setiap dari kita itu punya kayak termostat mental kekayaan. Saya udah di set misalnya kekayaan saya di level ini. Jadi yang terjadi adalah misalnya contoh pada malam hari ini aja diceritain sama Ibu Christine. Ayo dong, kamu meskipun kamu seorang karyawan, kamu bisa loh punya percepatan income seperti ini. Itu kan di luar termostatnya dia. Nggak mungkin, mana bisa. So, dia akan merasa nyaman seperti ini. Sehingga yang terjadi adalah bahkan pada saat ketika dia menerima banyak penghasilan pun, dia akan cenderung menghambur-hamburkan untuk mengatakan sampai pada titik tunggu kan, gue memang layaknya di sini. Ini ada hubungannya dengan wadah istilahnya Bu Christine tadi.
Makanya 80% para pemenang lotre. Makanya saya bilang sama smart listener kita, lu jangan terlalu banyak berdoa untuk menang lotre sebelum mentalmu itu siap untuk menerima itu. Yang terjadi adalah setelah terima, dihambur-hamburkan, banyak loh pemenang lotre yang justru kembali beberapa tahun kemudian justru jatuh dalam kondisi miskin yang jauh lebih miskin daripada yang sebelumnya. Karena mentalnya belum siap, Pak Antoni ya. Exactly, betul. Ya, Oke, Pak Antoni, Bu Christine, saya izin untuk membacakan komentar mungkin ya dari smart listeners yang sudah hadir di WhatsApp dan juga YouTube channel kami. Ya. Ada Ibu Rita Chen, Pak Antoni, Bu Christine. Hai. Ya. Halo, Bu Rita. Ciri-ciri orang yang mental miskin, maunya meminta tapi tidak mau memberi, atau mau dapat tapi tidak mau keluar. Selalu merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Begitu. Ya. Betul. Oh, oke. Thank you, Bu Rita. Bagus ya, Bu Christine ya. Yes. Merasa sangat penting juga. Ya, seperti kayak ini cerita kayak laut mati dengan laut merah. Laut merah ada begitu banyak kehidupan. Kenapa laut mati? Adanya kematian. Karena apa? Karena ketampung di situ laut mati tidak bergerak. Kekayaan juga seperti itu. Ketika tidak tersalurkan, terus-menerus tertampung di situ, akhirnya kemudian yang terjadi adalah kematian. Nah, kekayaan saya merasa juga seperti itu. Saya nggak tahu, gimana Bu Christine? Iya, betul Pak. Jadi uang itu juga suka pergerakan. Ya. Uang itu suka sesuatu yang cepat. Makanya kenapa uang yang diputar menjadi investasi, menjadi aset, itu lebih cepat lagi gedenya gitu. Daripada uang yang cuma ditaruh di bank, tunggu dibungain. Nah. Baik. Terima kasih Bu Rita Chen. Selanjutnya ada Pak Suryo Dimas yang opininya adalah mental miskin adalah orang yang tidak mau melihat peluang. Pikirannya fixed mindset tapi lagaknya bossy. Gayanya seperti orang kaya, tidak mau mengembangkan diri. Kalau ada peluang bisnis dianggap sudahlah pasti susah, katanya seperti itu. Dan Bu Rahma juga mengatakan bahwa mental miskin itu ketika berpikir takut miskin, uang akan berkurang jika memberi atau berbagi kepada orang lain. Seperti itu. Dan terakhir ada Pak Yahya dari Medan. Beliau bilang bahwa mental miskin itu suka menunda-nunda pekerjaan, tidak suka belajar hal baru, dan mudah putus asa. Yes. Makanya ini juga dari IG live saya ada Faswani. Tadi setuju kata dari Bu Christine. Beliau bilang begini, leaders are readers. Buku apa yang sering dibaca itu ya artinya banyak pemimpin itu juga senang membaca buku ya. Membaca buku juga mengkonsumsi, termasuk juga mendengarkan siaran-siaran yang positif tentunya. Yes, ya, termasuk juga smart listener ya. Nah, dari Mam Magdalena Sukartono dari Jogja. Hai Mam. Mam bilang begini, betul pernah ada kisah kembali miskin lagi. Karena gue layaknya kayak begini ketika mendapatkan sesuatu yang bagus, sesuatu ini dan sebagainya. Kayak enggak deh, ini bukan gue, balik lagi. Oke, baik. Silakan Pak Antoni. Sangat terbatas ya. Sudah terbatas waktunya. Kristen mau menyampaikan, kita tinggal 4 menit terakhir. 4 menit terakhir, silakan Ibu Christine. Oke, paling sebagai penutup, saya ambil kutipan dari Napoleon Hill nih. Ini bisa mencerahkan kita semua ya. Jadi Napoleon Hill ini bilang, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Artinya apapun yang bisa dipahami dan diyakini oleh pikiran, itu bisa diraih, bisa dicapai. Yes. Gitu. Wow, luar biasa. Oh ya, Sister Kristen, bagaimana caranya mungkin bisa diceritakan juga YouTube atau IG atau LinkedIn? Untuk nge-reach out Ibu Christine ya, untuk mungkin bergabung. Baik, kalau audiens di sini mau tahu lebih dalam, misalnya mau pelajarin gimana sih bisnis buat karyawan atau karyawan yang mau belajar dulu, mau open mind dulu, misalnya mau cari tahu dulu, nah itu bisa ke sosial media saya ada di YouTube channel Christine Emalia, saya ada di LinkedIn Christine Emalia, saya ada di Instagram Karyawan Milioner, dan saya ada di Facebook fb.com/chrisemalia99. Baik. Oke, silakan Pak Antoni, kurang lebih 2 menit lagi untuk membungkus perbincangan kita di malam hari ini. Oke, baik. Thank you, terima kasih Bu Christine Emalia yang sudah memberikan inspirasinya pada malam hari ini.
Salah satu tujuan saya pada malam hari ini, Smart Listener, kenapa saya mengajak kaitan EQ dengan wealth creation adalah karena ini kondisi lagi krisis, banyak orang berteriak-teriak, tetapi sengaja saya menghadirkan Bu Christine untuk memberikan pencerahan buat kita bahwa selama kita berusaha untuk keluar dari pain ini, problemnya adalah kadang rasa sakit itu belum cukup kuat untuk mendorong kita. Nah, makanya tadi rasa pain itu penting, tadi juga dikatakan pentingnya untuk membuka wadah kita, belajar untuk mentalitas kelimpah ruahan. Dunia ini tidak kelangkaan, tapi abundance buat kita untuk banyak sebenarnya. Semakin kita belajar untuk semakin banyak kita berpikir bahwa dunia ini banyak, kesuksesanmu tidak menghalangi saya, kekayaanmu tidak menghalangi saya, semakin kita akan diberkati. Dan malam hari ini juga tadi Bu Christine bicara mengenai mentor, ini menarik nih. Nah, khusus saya mau memberikan informasi di 2 menit terakhir ini, besok malam, Rabu malam, jam 7 sampai jam 8, kita juga ada seminar gratis lagi. Judulnya adalah Problematic Employee. Nah, buat teman-teman Smart Listener Anda yang ingin mentor anak buah Anda, membantu mereka, terutama buat dalam situasi kondisi bisnis sekarang ini kan kadang-kadang banyak masalah. Bisa juga udah tambah krisis, ditambah lagi dapat masalah dari karyawan. Tambah pusing. Nah, gimana caranya? Nah, makanya saya merasa tergerak untuk membantu para leaders. This is a free seminar. Ya, 1,5 jam, jadi besok malam. Buat yang tertarik bisa melihat di IG feed-nya saya, di informasi di sana, atau kontak aja sama Mbak Fani kita yang selalu siap menolong kita, 0812 9805 4929. Ya, it's a free seminar untuk membantu para leaders handle karyawan. 0812 9805 4929. Problematic employee, bagaimana menghadapi karyawan yang bermasalah. Ya, thanks. Ini tentunya karena dukungan Smart FM yang selalu luar biasa. Dan thank you banget untuk Bu Christine Emilia yang pada malam hari ini mencerahkan kisahnya. Saya udah beberapa kali mendengarkan kisahnya dan saya gerak, wah, luar biasa. Ya. Baik, Pak Antoni. Dan beliau pun sangat luar biasa membantu. Kita butuh banyak orang yang berusaha untuk membantu. Jadi ketika kamu sukses, nggak sendirian, tapi berusaha untuk membantu. Dan saya pikir itu yang perlu kita dukung juga. Yes, dan Smart Listeners, itu dia akhir dari perbincangan kita di hari ini dalam program Smart Emotion. Terima kasih Pak Antoni Dio Martin, dan terima kasih juga Ibu Christine Emilia sudah sharing bersama kami. Semoga bermanfaat kepada pendengar kami di malam hari ini. Dan Smart Listeners, Anda bisa dengarkan rekaman ulangnya nanti di hari Minggu di jam 7 pagi. Yang akan menghadirkan ulang program Smart Emotion untuk bisa Anda dengarkan di frekuensi radio di kota-kota Anda. Dan kami pamit undur diri, Smart Listeners. Saya Tasya Rustama. Saya Antoni Dio Martin. Saya Christine Emilia. Yes. Smart Emotion, salam. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Antoni Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.